Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu Tri di video pembelajaran fisika kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, serta tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, di video kali ini kita masih membahas mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Untuk sub pokok bahasan kita kali ini yaitu kita membahas tentang hukum kekekalan momentum. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan dapat menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, silahkan dipersiapkan buku kalian ya. Mari kita mulai belajar. Ya anak-anak, di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai momentum, impuls, serta hubungan dari momentum dan impuls. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Sebelumnya, peristiwa kehidupan sehari-hari itu banyak sekali yang menggunakan prinsip hukum kekekalan momentum anak-anak ya. Misalnya ketika kalian melihat orang memanah, ketika kalian melihat orang menembakkan senjata pistol atau peluru. Kemudian ada juga ketika kalian misalnya melihat roket anak-anak ya, banyak sekali. Nah, sebelumnya apa sih bunyi dari hukum kekekalan momentum itu? Ya, jadi banyak yang membuat pernyataan tentang hukum kekekalan momentum anak-anak ya. Salah satunya hukum kekekalan momentum itu berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau sistem, maka momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa hukum kekekalan momentum itu berbunyi jika jumlah vektor gaya eksternal pada suatu sistem adalah 0, maka momentum total pada sistem tersebut adalah konstan. Atau ada juga yang menyatakan bahwa bunyi dari hukum kekekalan momentum itu adalah jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Jadi intinya itu sama anak-anak ya. Silahkan kalian juga lihat di buku paket. Nah, kalian perhatikan untuk lebih jelasnya ya konsep dari hukum kekekalan momentum ini. Kalian perhatikan di sana ada bola berwarna merah dan bola berwarna biru. Bola 1 dan bola 2 dengan massa dan kecepatan masing-masing ya. Nah, dari kedua tersebut, bola merah dan bola biru itu tiba-tiba mereka saling bertumbukan. Ya, ketika mereka saling bertumbukan seperti gambar yang di tengah itu. Nah, setelah mereka bertumbukan, bola itu bergerak saling menjauh ya. Bola merah dan bola biru itu bergerak saling menjauh anak-anak. Nah, jika ke kiri maka kecepatannya itu bertanda negatif, sedangkan jika dia menuju ke arah kanan maka kecepatannya itu bertanda atau bernilai positif. Nah, dari konsep tersebut, dari peristiwa tadi, dari bola itu, maka secara matematis persamaan yang didapat itu adalah P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Nah, kalau P1 plus P2 itu yang sebelum tumbukan, kemudian kalau P1 aksen plus P2 aksen itu yang setelah tumbukan. Nah, anak-anak, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa rumus dari momentum itu adalah P sama dengan M dikali V ya, massa dikali kecepatan. Sehingga kalian turunkan dari rumus tadi, M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Nah, inilah rumus untuk hukum kekekalan momentum anak-anak ya, dimana untuk keterangannya M itu massa, satuannya kilogram, M1 itu berarti massa benda 1, M2 itu berarti massa benda 2, kemudian V itu kecepatan, satuannya meter per second, dimana V1 itu adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 itu kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, kemudian V1 aksen itu adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, dan V2 aksen itu adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Nah, itu dari
konsep matematis perumusan secara matematisnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk penggunaan rumusnya agar lebih mudah dipahami. Ya, mudah-mudahan sekian ya anak-anak ya, bisa dipahami. Nah, hukum kekekalan momentum ini juga nanti dia menggunakan konsep hukum ketiga Newton anak-anak ya, dimana kalian ingat kembali F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Nah, dimana nanti hasil yang didapat itu ada tanda minus. Nah, di minus itu yang menyatakan arahnya anak-anak ya, kalian ingat kembali ya. Nah, F aksi sama dengan F minus F reaksi itu jika gaya itu bekerja dalam sistem anak-anak ya, itu syaratnya. Baik anak-anak, kita lanjut untuk contoh soalnya agar lebih mudah dipahami. Oke anak-anak, sudah siap? Mari kita berlatih soal ya. Kalian perhatikan pada video contoh soal. Sebuah benda A yang bermasa 0,5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke timur menabrak benda B yang bermasa 0,3 kg yang bergerak 4 meter per second ke barat. Setelah tabrakan, benda B bergerak 2 meter per second ke timur. Maka hitunglah kecepatan benda A setelah tabrakan. Kalian perhatikan di sana ada arahnya juga sudah lengkap ya pada soal. Seperti biasa, silahkan kalian buat diketahui, ditanya baru dijawab ya. Nah, kalian perhatikan pada gambar di sana ada benda A dengan massa A dan kecepatan A, kemudian ada benda B dengan massa B dan kecepatan B. Kalian perhatikan awalnya mereka saling bergerak mendekat, kemudian mereka bertumbukan ya di gambar yang di tengah itu ya, dekat jaraknya. Kemudian setelah tumbukan mereka berlawanan arah atau bergerak berlawanan arah. Kalian ingat ini ya, arah mata anginnya ya. Nah, kalian buat diketahuinya. Mari kita selesaikan. Ya, diketahuinya MA itu 0,5 kg, MB itu 0,3 kg, VA 2 meter per second, VB minus 4 meter per second. Nah, kenapa minus? Itu karena arah dari bola B itu bergeraknya 4 meter per second ke barat anak-anak ya. Jadi dia berlawanan arah. Ya, berlawanan arah sehingga nilai dari kecepatan B itu minus 4 meter per second. Kemudian di sana juga ada setelah tabrakan benda B itu bergerak 2 meter per second ke timur. Ya, jadi VB aksen itu adalah 2 meter per second karena dia bergerak ke timur. Jadi dia tidak minus lagi tapi dia positif. Nah, yang ditanya itu adalah VA aksen ya, kecepatan benda A setelah tumbukan. Mari kita selesaikan menggunakan perumusan yang tadi, di mana MA dikali VA plus MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Yang tadi ya, yang rumus P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kalian masukkan nilainya, MA itu 0,5, FA itu 2, MB itu 0,3, VB itu minus 4, kemudian MA masanya kan tetap ya 0,5, yang ditanya VA aksen ditambah MB nya 0,3, VB aksennya itu 2. Kalian selesaikan sehingga didapatkan hasil VA aksen itu adalah minus 1,6 meter per second. Nah, di sana ada tanda minus. Nah, tanda negatif itu menunjukkan arahnya yang ke barat anak-anak ya. Sudah ya? Nah, mudah-mudahan dari contoh soal tadi kalian memahami penggunaan perumusan hukum kekekalan momentum. Baik anak-anak, setelah tadi kalian menonton atau menyimak penjelasan tentang contoh soal, nah sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Namun sebelumnya perlu kalian perhatikan ya anak-anak, bahwa pada soal itu tidak selalu yang dicari itu adalah VA aksen atau V1 aksen. Bisa saja yang ditanyanya itu adalah V2 aksen atau VB aksen anak-anak ya. Jadi tetap kalian gunakan operasi hitung
sesuai dengan aturan pada matematika. Yang dicari itu tidak selalu VA aksen atau V1 aksen ya. Bisa saja yang ditanya itu V2 aksen atau VB aksen. Paham ya anak-anak maksud ibu? Oke, kalau sudah silakan kalian selesaikan 2 soal latihan yang ibu berikan. Yang pertama, seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Massa perahu dan orang itu masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, orang tersebut meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per second searah gerak perahu. Tentukanlah kecepatan perahu sesaat setelah orang tersebut meloncat. Nah, ibu berikan penjelasannya ya untuk yang diketahuinya. Kalian perhatikan, di sana ada massa orang itu 50 kg, massa perahu 200 kg. Nah, perahu itu bergerak dengan kecepatan 4 meter per second ya. Jadi P itu perahu ya, 4 meter per second. Nah, kemudian untuk kecepatan orang itu sama dengan kecepatan perahu ya, yaitu 4 meter per second. Arahnya juga sama. Nah, nanti pada suatu saat orangnya itu meloncat dari perahu, berarti dia V0 aksen anak-anak ya. V0 aksen itu 8 meter per second. Ya, di sana nanti silakan kalian masukkan nilainya. Nah, yang dicari itu adalah VP aksen atau V1 aksennya anak-anak ya. Ya, sudah ya, itu untuk yang nomor 1. Kemudian untuk untuk soal latihan yang kedua, yang ditanya itu adalah V2 aksennya anak-anak ya. Soalnya, seseorang naik perahu dengan kecepatan 4 meter per second. Massa orang 60 kg dan massa perahu 80 kg. Tiba-tiba orang tersebut melompat ke dalam air dengan kecepatan 2 meter per second berlawanan arah dengan arah perahu. Tentukan kecepatan perahu saat orang melompat. Ya, sudah ya. Ibu berikan sedikit penjelasan juga untuk soal yang nomor 2 ini. Nah, kalian buat diketahuinya sama. M1-nya itu massa satunya itu 60 kg atau massa orangnya ya. Kemudian massa 2-nya itu massa perahu yaitu 80 kg. Nah, untuk kecepatan V1 sama dengan V2 atau kecepatan perahu dan kecepatan orang itu sama anak-anak ya, sama seperti soal di pertama juga, sehingga V1 itu sama dengan V2 yaitu 4 meter per second. Nah, di sana tiba-tiba orang melompat ke dalam air dengan kecepatan 2 meter per second, berarti itu kecepatan orang ya, yaitu berarti V1 aksen. Karena dia berlawanan arah sehingga nilainya adalah minus anak-anak ya. Jadi V1 aksennya adalah minus 2 meter per second. Nah, dari soal nomor 2 ini kalian disuruh mencari nilai dari V2 aksen. V2 aksen atau kecepatan dari perahu ya, kecepatan perahu setelah V2 aksennya lah ya, V2 aksen. Nah, kalau di perumusan nanti di perumusan yang kalian gunakan itu yang V paling akhir yang ditanya ya, V2 aksennya. Silahkan kalian selesaikan menggunakan rumus fisika dengan konsep matematikanya anak-anak ya. Jika ada pertanyaan bisa WA ibu chat melalui WA ya anak-anak ya. Baik, terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar anak-anak.